Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas soal sumatif tengah semester informatika untuk kelas 9 ya, di semester genap. Baik, langsung saja. Di sini ada beberapa soal yang insya Allah mudah-mudahan dapat membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan soal STS Informatika kelas 9 nanti ya. Baik, di sini nomor 1 yang dikenal sebagai Bapak Bluetooth ya. Yang dikenal sebagai Bapak Bluetooth adalah Dr. Cornelis, Dr. Jacob, yang B jawabannya B ya. Dr. Jacob Cornelis Hairston. Kemudian nomor 2, koneksi Bluetooth memiliki jangkauan maksimal hingga ya, koneksi Bluetooth memiliki jangkauan maksimal hingga 15, 10, 5, 3. Jawabannya yang 10 meter ya. Kemudian untuk nomor 3, yang tidak termasuk contoh penggunaan Bluetooth adalah yang tidak termasuk ya, yang tidak termasuk contoh penggunaan Bluetooth: transfer daya, tethering, keyboard, micable, speaker, portable. Transfer daya ya, Bluetooth tidak bisa untuk mentransfer daya ya. Kemudian nomor 4, lapisan protokol titik-titik pada Bluetooth berfungsi untuk menyediakan layanan telepon. Lapisan protokol pada Bluetooth yang fungsinya untuk menyediakan layanan telepon. Aplikasi, BTCS, Telephony Control Protocol, SDP Service. OBEX, jawabannya yang TCS ya, Telephony Control Protocol ya, kan lapisan protokol untuk telepon ya, layanan ya. Jawabannya yang B. Kemudian nomor 5, fitur LA, low energy pada Bluetooth merujuk pada ya low energy ya, hemat daya, proses, arah, datangnya sinyal ya. Low energy ya, sudah tentu hemat daya ya. Jawabannya hemat daya. Kemudian nomor 6, penemu teknologi lompatan frekuensi adalah penemu teknologi lompatan frekuensi. Ini ada di buku paket ya, buku paket kelas 9. Dr. Jacob Cornelis, Hedy Lamarr, Bill Gates, Steve Jobs. Jawabannya Hedy Lamarr ya, Hedy Lamarr. Nomor 7, apa kepanjangan dari Wi-Fi ya? Kepanjangan dari Wi-Fi, wireless interconnection from internet, wireless internet fast interconnection, wireless fidelity, wireless for internet. Jawabannya yang ini ya, wireless fidelity ya. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 8, standarisasi ya, standarisasi perangkat Wi-Fi dilakukan oleh standarisasinya ya, IEEE, Wi-Fi, FCC. Standarisasi perangkat Wi-Fi dilakukan oleh yang B ya, ada juga di buku paket ini. Yang B jawabannya. Kemudian nomor 9, jaringan wireless tanpa menggunakan akses point adalah jaringan wireless tanpa menggunakan akses point ya, wireless tanpa menggunakan akses point, jaringan nirkabel, jaringan nirkabel, ad hoc wireless. Jawabannya yang C ya, jaringan ad hoc ya. Nomor 10, mode titik-titik membutuhkan sebuah akses point untuk menghubungkan dua perangkat Wi-Fi ya. Modenya apa nih? Mode membutuhkan sebuah akses point untuk menghubungkan dua perangkat Wi-Fi. Ini juga ada di buku paket ya. Jawabannya yang infrastruktur ya. Jawabannya infrastruktur ya. Mode untuk membutuhkan sebuah akses point untuk menghubungkan dua perangkat Wi-Fi. Kemudian halaman berikutnya, nomor 11, untuk memperkuat keamanan jaringan Wi-Fi ya, untuk memperkuat keamanan jaringan Wi-Fi diperlukan proses autentikasi, pembinaan dengan antivirus, pengaturan firewall, verifikasi.
Ini juga ada di buku paket ya. Jawabannya autentikasi ya. Untuk memperkuat keamanan jaringan WiFi diperlukan proses autentikasi. Nomor 12, program aplikasi Microsoft Excel. Nah, sekarang kita udah beralih ke Excel ya. Program aplikasi Microsoft Excel merupakan salah satu program aplikasi yang terdapat dalam komputer, Microsoft Office, Microsoft Windows, Access ya. Program aplikasi Microsoft Excel merupakan salah satu program aplikasi yang terdapat dalam Microsoft Office ya. Microsoft Office itu dalamnya Excel, Word, PowerPoint, Microsoft Access ya, dan lainnya ya. Outlook juga masuk ya ini ya, pokoknya yang di dalam Microsoft Office itu ada di Excel yang sehari-hari kita sering pakai. Kemudian nomor 13, default Microsoft Excel ya. Standar Microsoft Excel ketika kita menyimpan pekerjaan ya. Default Microsoft Excel ketika menyimpan pekerjaan baru memiliki nama file ya. Maksudnya ketika kita mau nyimpan nama file ya, baru pada Microsoft Excel biasanya dia nama filenya itu ini ya, book 1 ya. Ya, book 1 ya. Dia belum ada nama filenya otomatis dari Excelnya itu disebutnya book 1 ya, namanya book 1. Kemudian nomor 14, klik menu format, row, height. Merupakan langkah-langkah untuk mengubah format ya. Row itu baris, height itu tinggi, row baris tinggi. Tinggi baris berarti. Oh, tinggi baris. Jawabannya C ya, tinggi baris. Nomor 15, pesan kesalahan berupa deretan tanda pagar. Nah, yang sering kita temui ya. Pesan kesalahan berupa tanda pagar. Pesan kesalahan berupa deretan tanda pagar dapat diatasi dengan memperlebar kolom, meninggikan, menghapus, memperbesar. Jawabannya yang ini ya, kita lebarkan kolomnya ya. Jadi nanti angka-angkanya terlihat. Kalau kolomnya terlalu kecil nanti akan muncul ini tanda pagar. Jadi kita solusinya harus memperlebar kolomnya ya. Kemudian 16, pesan kesalahan titik-titik jika sel yang menjadi referensi suatu formula terhapus atau tidak valid ya. Pesan kesalahan biasanya muncul ya, tulisnya ref itu ya. Jadi jawabannya yang ini ya, ref. Jadi kalau ada pesan kesalahan ini berarti data referensinya ada yang terhapus atau yang tidak valid ya. Kemudian nomor 17, pesan kesalahan nomor 17, pesan kesalahan muncul jika hasil perhitungan numerik melebihi kemampuan Microsoft Excel ya. Pesan kesalahannya ya, hasil perhitungan numerik lebih dari kemampuan Microsoft Excel. Perhitungan numerik, jawabannya yang ini ya, yang A ya, 6 ya, yang num. Kemudian nomor 18, pesan kesalahan crash diff 0 muncul jika, nah pesan diff ini muncul jika ada data yang kurang dari 0, ada data yang dikalikan dengan 0. Jawabannya yang C ya, ada pembagian bilangan dengan 0. Jadi bilangan dibagi dengan 0 hasilnya ini ya. Kalau di komputer ya, maksudnya di Excel, pesan kesalahan muncul kayak ini berarti ada pembagian dengan 0 jawabannya. Kemudian nomor 19, jika kamu mengetik formula sama dengan sum seperti ini ya, sum B2.2 B5 pada sel, maka akan muncul pesan kesalahan ya. Pesan kesalahannya 0 ya, pesan kesalahan 0. Jadi ini bukannya sum tapi harusnya U ya. A ini diganti sama U, sum. Jadi kita mungkin salah ketik ya, atau salah salah ketik huruf U jadi huruf A ya, atau huruf E, maka hasilnya jawabannya nih 0, munculnya ini. Nomor 20, icon ya, icon Save, Fredo, dan Yundo merupakan bagian menu dari, biasanya ada di pojok sini ya, pojok kanan atas ya. Itu namanya ribbon, quick status bar. Nah, nama ini ya, yang D, quick access toolbar ya. Nomor 20, icon Save, Fredo, Yundo ya. Ini disebutnya icon quick access toolbar ya.
berikutnya, halaman berikutnya nomor 21, program aplikasi dari Microsoft yang digunakan untuk mengolah angka, ya sudah pasti Microsoft Excel ya. Nah, ini Microsoft Excel. Kemudian kalau angka kan Excel ya. Kemudian ini kata, ini buat presentasi. Kemudian nomor 22, Microsoft Excel merupakan aplikasi presentasi, word processing, spreadsheet, animasi spreadsheet ya. Microsoft Excel merupakan aplikasi spreadsheet. Nah, ini. Nomor 23, suatu daerah pada worksheet yang berbentuk segi 4 dan merupakan tempat kumpulan beberapa sel disebut, nah ini ya, berbentuk segi 4 dan merupakan tempat kumpul beberapa sel. Biasanya kalau Microsoft Excel itu banyak kotak-kotak, itu namanya range ya, disebutnya range. Kemudian bagian jendela Excel yang digunakan untuk menggerakkan lembar kerja dalam arah horizontal. Ya, horizontal itu dia mendatar ya. Kalau vertikal itu dia tegak lurus. Bagian jendela Excel yang digunakan untuk menggerakkan lembar kerja dalam arah horizontal. Ya sudah ya, scroll bar horizontal. Nomor 25, untuk memberi bingkai pada sel ya. Untuk memberi bingkai pada sel, menu yang harus dipilih pada kotak dialog format sel adalah number, alignment, border, font. Ya, tentunya border ya. Jawabannya C, border. Kemudian halaman berikutnya, wow, di sini esai ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar dan singkat aja jawabannya ya. Di sini ada nomor 1, jelaskan perbedaan Bluetooth dengan Wi-Fi ya. Jadi kita singkat aja jawabnya ya. Jelaskan perbedaan Bluetooth dengan Wi-Fi. Jadi kita singkat aja. Kalau Bluetooth teknologi nirkabel, jaraknya pendek ya. Maksudnya teknologi nirkabel jarak pendek ya. Jadi jaraknya pendek 10 meter ya. Jadi jawabannya teknologi nirkabel jarak pendek. Teknologi kabel jarak pendek. Nah, kemudian kalau Wi-Fi apa ya? Kalau Wi-Fi dia jangkaunya lebih luas ya. Jadi teknologi nirkabel dengan menggunakan jaringan lokal yang lebih luas ya. Jadi jawabannya yang untuk Wi-Fi, jaringan nirkabel dengan menggunakan jaringan lokal yang lebih luas. Maksudnya teknologi nirkabel ya. Jadi teknologi nirkabel dengan menggunakan jaringan lokal yang lebih luas. Jadi jawabannya teknologi nirkabel dengan menggunakan jaringan lokal yang lebih luas. Itu untuk perbedaannya ya. Kalau Bluetooth jarak 10 meter, kalau Wi-Fi itu jaraknya lebih luas ya. Kemudian nomor 2, fungsi utama program Microsoft Excel ya. Fungsi utamanya pengolah data angka ya. Fungsi utamanya dia pengolah data angka ya. Udah, itu jawabannya pendek aja. Kemudian apa yang dimaksud dengan sel dalam Excel ya? Yang dimaksud sel dalam Excel yaitu pertemuan antara kolom dan baris, disebutnya sel ya. Jadi yang dimaksud dengan sel adalah pertemuan kolom dan baris. Nah, kalau range beda lagi, pertemuan beberapa sel, nah itu disebutnya range. Nah, tapi di sini ditanyakan apa yang dimaksud dengan sel dalam Excel. Jawabannya pertemuan kolom dan baris. Terima kasih. Mudah-mudahan soal-soal ini dapat membantu kalian untuk mengerjakan soal sumatif tengah semester informatika kelas 9 esok nanti ya. Terima kasih, semoga sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.